pribadi terpilih, dengarkanlah dengan saksama. Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli akan kehilangan dirimu, sampai keheninganmu menghantam mereka lebih keras daripada kehadiranmu yang selama ini. Itulah yang terjadi ketika seseorang yang sejati melangkah pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka terasa hampa. Orang-orang yang dulu tertawa saat kau tidak ada, kini merekalah yang selalu menoleh ke belakang. Itulah yang terjadi ketika seseorang yang terlalu lama diam akhirnya berhenti ikut bermain. Bayangkan papan catur. Kau tidak pernah hanya sekadar bidak lain. Kaulah yang mempertahankan keutuhan permainan itu. Kau memang tidak banyak bergerak, namun ketika kau melakukannya, seluruh papan merasakannya. Dan kemudian kau melakukan satu gerakan itu, tenang, bersih, dan tanpa perlu permintaan maaf. Dan segalanya pun berubah. Energi di sekitarmu pecah laksana guntur. Mereka mengira kau sama seperti yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa kaulah seluruh strategi di balik layar. Inilah kebenarannya. Kebanyakan orang tidak sanggup menghadapi. Seseorang yang mengetahui nilainya adalah ancaman bagi siapapun yang pernah mencoba mengendalikan mereka. Detik kau menyadari bahwa kau tidak membutuhkan persetujuan mereka, genggaman mereka atas dirimu hancur berkeping-keping. Dan itulah yang terjadi. Kau akhirnya membuka mata. Kau melihat tembus kebohongan, senyuman palsu, kepedulian setengah hati, dan kau tidak berteriak. Kau tidak berdebat. Kau hanya bangkit dan pergi. Saat itu jugalah segalanya berbalik, bukan hanya untukmu, tetapi untuk siapapun yang mengamati dari samping. Maka, terima kasih. Terima kasih karena tetap setia pada dirimu, karena mendengarkan ini dan mengetahui jauh di lubuk hati bahwa ini memang ditujukan untukmu. Kau tidak pergi dari sesuatu yang kecil. Kau melangkah menuju apa yang memang selalu ditakdirkan untukmu. Dan kini, saatnya untuk membagikan esensi ini. Berikan tanda suka, tinggalkan komentar, sebarkan pesan ini. Bukan demi ketenaran, bukan demi pujian, melainkan karena ini bukan sekadar pesan. Ini adalah sebuah misi. Kau tidak hanya duduk mendengarkan. Kau adalah bagian kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang bangkit, meninggi, sesuatu yang tidak bisa dihentikan, bahkan ketika mereka mencoba menguburmu. Namun, yang tidak mereka lihat adalah kau tidak pernah terkubur. Kau ditanam, dan kini lihatlah dirimu. Judul ini tidak dibuat untuk semua orang. Ini ditulis untuk yang terabaikan, yang didorong ke samping, yang ditertawakan karena diam, setia, terlalu dalam. Mereka yang dibilang terlalu emosional, padahal sebenarnya kau hanyalah terlalu peka. Kesadaran itu mengguncang mereka. Kau tidak mengejar kebisingan. Kau melihat tembus drama. Kau mendengarkan. Kau mengamati. Kau merasakan pergeseran di udara sebelum orang lain. Kau melihat bagaimana tindakan orang tidak pernah sesuai dengan kata-kata mereka. Kau ingat betul siapa yang berubah haluan saat mereka berpikir. Kau tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Mari kita perjelas sesuatu. Kau tidak pernah meminta untuk menjadi berbeda. Terpilih bukanlah impianmu. Itu diberikan kepadamu karena kau sanggup menanggungnya. Bahkan ketika itu hampir menghancurkanmu, beban itu diletakkan di pundakmu karena suatu alasan. Mereka mendatangimu dengan pengkhianatan, berharap kau akan hancur berantakan. Namun alih-alih hancur, kau mempelajarinya. Kau belajar darinya. Kau mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, patah hati menjadi pelajaran. Kau tidak remuk, kau melakukan kalkulasi. Kini mereka gelisah, dan memang seharusnya begitu, karena yang mereka sebut lemah lembut. Kau berubah menjadi tak tersentuh, yang mereka ragukan. Kau menjadi standarnya. Kau tidak menjadi pahit, kau menjadi lebih kuat, dan keheningan yang kau jaga kini, itu lebih nyaring daripada semua kebisingan mereka. Caramu membawa diri itu bukan kebanggaan, itu adalah kejelasan. Mereka tercekat oleh fakta bahwa
setiap napas yang mereka gunakan untuk meragukanmu kini adalah napas yang mereka harap bisa ditarik kembali. Mari kita jujur tentang mengapa ini terjadi. Mari kita bahas kekuatan di balik tindakan menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika seseorang berhenti menjelaskan, berhenti membela diri, berhenti bereaksi, itu bukan kelemahan, itu adalah kendali, itulah keheningan, itu adalah langkah kekuatanmu. Saat kau berhenti berjuang untuk mendapat tempat di meja orang lain, seluruh tatanan itu runtuh. Tangan mereka dulu memegang tali, tapi kini tidak ada lagi yang tersisa untuk ditarik. Kau memutus ikatan. Mereka terperangkap mencoba memahami bagaimana boneka itu membalikan naskah. Inilah kebenarannya. Ketika kau memiliki kecerdasan emosional di tempat yang penuh dengan pikiran-pikiran yang belum matang, kau akan terasa seperti ancaman. Namun, kau tidak jahat. Kau hanya jelas. Kau tidak dingin. Kau hanya berhenti menyelamatkan orang-orang yang memang tidak ingin diselamatkan. Dan itu membuat orang tidak nyaman. Mereka benci ketika orang yang mereka abaikan mulai bertindak seolah-olah mereka penting. Kini mereka terdiam, bertanya-tanya, apakah kau akan kembali? Namun yang tidak mereka pahami, kau tidak hancur. Merekalah yang hancur. Yang hancur adalah kebohongan bahwa kau pernah membutuhkan mereka. Kau tidak pernah patah. Kau sedang membebaskan diri. Ini bukan balasan. Ini adalah keseimbangan. Ini adalah semesta yang meluruskan segalanya. Waktumu, kedamaianmu, energimu, semuanya dipinjam oleh orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Dan kini, setiap napas yang kau hirup adalah pengingat akan apa yang telah mereka hilangkan. Bukan hanya seseorang, tetapi akses yang pernah mereka miliki. Dan akses adalah segalanya. Begitu kau menariknya kembali, permainan berakhir. Apa yang mereka sebut kekuasaan, itu hanya bekerja selama kau mempercayainya. Ucapkan sekali lagi dengan lebih keras, mereka tidak peduli akan kehilangan dirimu sampai kau berhenti memberi mereka penjelasan. Kini, setiap unggahan yang kau buat, setiap langkah yang kau ambil dalam kedamaian, itu menyakitkan karena jauh di lubuk hati mereka tahu, jika kau pergi dan mereka masih memikirkanmu, maka itu tidak pernah salahmu. Kau tidak pernah menjadi masalah. Kaulah yang sejati di tengah kerumunan salinan. Dan kini, setelah kau berada di luar jangkauan, mereka terperangkap bersama orang-orang yang bahkan tidak mendekati apa yang kau bawa ke dalam meja pergaulan. Dan itu tidak menghantam mereka sekaligus. Itu menghantam larut malam dalam keheningan. Ketika tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, saat itulah kesadaran itu merasuk. Ini bukan sekadar bersinar. Ini adalah pergeseran, panggilan bangun. Namun bukan untuk dunia, melainkan untuk versi dirimu yang lama, yang membiarkan terlalu banyak hal berlalu, yang berpegangan pada cinta palsu dan pertemanan dangkal. Versi itu tidak lagi hidup di sini. Kini kau tidak mengejar, kau tidak menjelaskan, kau mengamati, kau belajar, dan kau bergerak berdasarkan apa yang ditunjukkan orang kepadamu, bukan apa yang mereka katakan. Pesan ini bukan hanya tentang penyembuhan, ini tentang mendalami lebih jauh. Karena semakin kau sadar, semakin berbahaya dirimu bagi segala sesuatu yang mencoba membuatmu tetap kecil. Kau tidak pernah diciptakan untuk membaur, kau diciptakan untuk menonjol. Rasa sakit yang kau lalui, itu bukan kecelakaan. Itu ada untuk membentukmu, untuk mengajarimu apa yang sejati, agar kau tidak tertipu lagi. Dan kini, orang yang sama yang menguras habis dirimu menginginkan cahayamu lagi. Tapi sudah terlambat. Mereka tidak berhak mendapatkan sepotong pun dari apa yang mereka cemooh. Mereka tidak berhak menggenggam kekuatanmu kini setelah kau akhirnya melihat betapa langkanya kekuatan itu. Bernapaslah dengan lega sekarang. Kau sudah berubah dan kau tidak akan kembali.
Bukan karena kau pahit, tetapi karena kau telah melewati versi kehidupan itu. Tempat itu tidak ada lagi. Kau telah tumbuh melampauinya. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka duduk dalam penyesalan itu. Karena setiap langkah yang kau ambil kini mengingatkan mereka, kaulah yang tidak bisa mereka padamkan. Dan jika kau masih di sini, masih mendengarkan, itu bukan kebetulan. Itu adalah penyelarasan. Pesan ini memang selalu ditakdirkan untuk menjangkaumu. Dan apa yang akan datang berikutnya, itu akan jauh lebih mendalam. Jadi, tetaplah ikuti. Jangan gulir. Jangan berpindah. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kau bisa merasakan kebenaran ini mengguncang sesuatu di dalam dirimu. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu yang kuat, jadilah bagian darinya. Tanda suka, berbagi, sebuah komentar kecil. Semua itu penting karena ini bukan sekadar video lain. Ini adalah bagian dari sesuatu yang nyata. Sebuah pemberontakan terhadap segala sesuatu yang mencoba menghancurkanmu. Jadi, tarik napas dan kunci diri. Yang berikutnya adalah pergeseran, perubahan yang sejati. Dan jika kau benar-benar salah satu yang terpilih, kau akan merasakan tarikan itu, dorongan untuk tetap tinggal hingga akhir. Karena ini, disinilah segalanya mulai berbalik. Kini, mari kita mulai membedahnya. Hal pertama yang terjadi ketika semesta berbicara, itu sudah terlambat bagi musuh-musuhmu. Saat mereka tertawa dan mempermainkan rasa sakitmu, kini mereka membeku hanya dengan mendengar namamu. Itulah pergeserannya. Itulah perubahannya. Keheninganmu berubah dari diabaikan menjadi ditakuti. Mereka pikir mereka sudah merencanakan segalanya. Pikir mereka lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Pikir kau masih terperangkap dalam pikiranmu. Namun semesta, ia sudah mengatur panggung secara diam-diam di balik layar, menata ulang segalanya. Sebab ketika yang sejati terdiam, itu bukanlah kedamaian. Itu adalah keheningan sebelum sesuatu yang besar menghantam. Mari kita perjelas ini. Kau tidak gila. Perasaan yang kau miliki itu getaran aneh di udara. Perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi, bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun, itu nyata. Itu adalah semesta yang memberimu peringatan dini, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menajamkan dirimu, karena sesuatu akan datang. Jenis jebakan yang mereka buat saat mereka pikir pertahananmu lengah. Tapi inilah yang mereka lewatkan. Kau tidak sama lagi. Kau bukan yang mereka ingat. Mereka sedang menyiapkan jebakan untuk seseorang yang sudah tidak ada. Mereka berasumsi keheninganmu berarti kelemahan. Tapi keheningan mengamati. Keheningan merencanakan. Keheningan tumbuh. Kau sudah cukup lama duduk diam, sehingga kini mereka tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Dan itu membuat mereka gelisah. Senyum mereka kini lebih kaku. Energi mereka terasa tidak enak karena jauh di lubuk hati mereka merasakannya. Kau mendengar peringatan itu sebelum menjadi nyaring. Kau merasakan tekanan itu sebelum menghantam. Dan sementara mereka masih melatih kebohongan mereka, kau sudah menemukan setiap jalan keluar. Inilah kebenaran pahit yang mereka coba abaikan. Bukan karma yang mereka takuti. Itu adalah waktu. Waktumu, karena kau tidak mengejar balas dendam. Kau tidak memohon. Kau tumbuh, dan mereka tidak memahami pertumbuhan. Kau berubah dalam cara yang tidak bisa mereka ikuti. Dan kini sudah terlambat. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa orang-orang akhir-akhir ini aneh, menjauh, tidak pada tempatnya, menghindarimu? Itu karena semesta sedang menarikmu menjauh dari apapun yang tidak bisa ikut bersamamu. Itu bukan penolakan. Itu adalah perlindungan. Kau tidak sedang didorong menjauh. Kau sedang ditarik menuju sesuatu yang lebih baik. Kau sedang dilindungi sebelum ledakan menghantam. Dan jangan tertipu.
Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka hanya tidak menyangka kau akan terbangun, tidak berpikir kau akan mulai bergerak dalam keheningan, tapi kau melakukannya. Mereka pikir kau emosional. Kau tidak. Kau sedang belajar, mengamati, menerima pengkhianatan, manipulasi, ketidakhormatan. Dan kini kau bergerak seperti seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk hilang, tetapi memiliki segalanya untuk dilindungi. Mereka mendengar namamu dan membeku, bukan karena apa yang kau katakan, tetapi karena apa yang tidak kau katakan. Keheningan itu nyaring sekarang, jarakmu membakar, dan kenyataannya mereka tidak menyesal. Mereka takut akan apa yang terjadi ketika yang mereka sakiti berhenti berdarah dan mulai membangun. Jadi, ya, pribadi terpilih, alarm sedang berbunyi. Bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengingatkanmu, kau adalah target karena kau telah menjadi ancaman. Mereka mencoba menangkapmu saat tidur, tetapi mereka tidak tahu kau tidak tidur. Kau sedang menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tangani. Pribadi terpilih yang terkasih, cintamu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kau dapat menunjukkan dukunganmu dengan memberikan apresiasi. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem dukungan yang luar biasa. Sekarang, kembali ke topik. Musuh tidak muncul dengan wajah menakutkan. Ia tidak mengetuk, ia tersenyum. Ia menawarkanmu segala yang pernah kau katakan kau inginkan. Ia tidak datang dengan suara keras mengedipkan tanda peringatan. Ia datang dengan lembut, akrab. Ia terlihat seperti segala sesuatu yang selama ini kau tunggu. Itulah tipuannya, itulah jebakannya. Tidak semua yang berkilau itu emas. Beberapa hanyalah jebakan yang didandani agar terlihat seperti mimpi. Jujur saja, sebagian besar jebakan tidak masuk ke dalam hidupmu sambil meneriakkan bahaya. Tidak, mereka muncul dengan mulus, terpoles. Aromanya pas, suaranya pas, terlihat seperti jawaban atas semua doamu. Mungkin itu pekerjaan yang kau pikir akan mengubah hidupmu. Mungkin itu orang yang terasa seperti pasangan sempurna. Mungkin itu tawaran yang terlihat terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun di balik pesona ada kail. Di balik ya itu ada sesuatu yang ingin menguncimu. Dan jika kau tidak memperhatikan dengan saksama, jika kau bergerak terlalu cepat, kau akan melewatkan tanda-tandanya. Kau akan berpikir itu adalah hadiahmu, padahal sebenarnya itu adalah kehancuranmu. Pernahkah kau mendapatkan perasaan itu? Ketika sesuatu yang kau pikir kau inginkan akhirnya muncul, tetapi alih-alih terasa benar, itu membuat perutmu mual. Kau seharusnya merasa gembira, tetapi sebaliknya kau merasa tidak enak. Orang yang tampak seperti segala yang kau impikan, tiba-tiba membawa kecemasan. Pekerjaan yang terlihat seperti terobosan kini membuat nalurimu menyuruhmu untuk berhenti sejenak. Itu bukan sekadar imajinasimu. Itu adalah suara hatimu yang memperingatkanmu. Itu adalah sinyalmu. Itu adalah pesan yang mengatakan, lihat lagi, ini bukan untukmu, ini umpan. Bayangkan ini, kau telah melewati masa-masa sulit, kesepian, pengkhianatan, diabaikan, ditinggalkan. Lalu suatu hari, sesuatu muncul. Meja penuh, sebuah pesta, segala sesuatu yang kau pikir kau lewatkan. Dan mudah untuk berpikir, akhirnya ini dia, sesuatu yang baik. Kau menurunkan pertahanan, tapi kemudian itu dimulai. Kau tidak merasa benar lagi, energimu turun, kau tiba-tiba merasa tegang. Nalurimu terus berbicara lebih keras karena pesta itu tidak dibuat untukmu. Itu diatur untuk membuatmu terperangkap. Dan kini kau menelan apa yang kau pikir akan menyelamatkanmu. Dan itu membuatmu tercekik. Terkadang jebakannya bukanlah rasa sakit, melainkan kesenangan.
Terkadang ujian tidak datang sebagai perjuangan. Ia datang sebagai segala sesuatu yang pernah kau katakan, kau inginkan, sekaligus. Mereka telah mengawasi. Mereka yang berpura-pura bersorak untukmu sambil diam-diam berharap kau jatuh. Mereka telah mempelajari apa yang membuatmu bersinar. Jadi, mereka membungkus jebakan itu dengan segala yang kau impikan. Mereka mendandaninya sebagai masa depanmu, tetapi itu dibangun untuk membuang waktumu, menguras energimu, dan menarikmu keluar dari jalurmu. Itulah bahayanya. Beberapa hal tidak datang untuk menumbuhkanmu, beberapa datang untuk menghentikanmu. Beberapa terlihat seperti tujuan, tetapi sebenarnya adalah pengalih perhatian yang terselubung. Mereka tampak membantu, damai, sempurna. Tetapi setelah beberapa saat, mereka mulai mengambil darimu lebih banyak daripada yang mereka berikan. Senyuman memudar, cahaya meredup, energi berubah, dan kau ditinggalkan merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak kau lihat kedatangannya. Kini, pikirkan tentang ini. Kau diberi kunci emas. Itu terlihat seperti kebebasan, seperti awal yang baru. Kau menggunakannya, membuka pintu, berjalan melewatinya, dan tiba-tiba pintu itu terbanting menutup di belakangmu. Udara bergeser, cahaya hilang, dan kau merasa terperangkap. Begitulah cepatnya itu terjadi. 1 menit itu adalah peluang, berikutnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan. Jadi, bagaimana kau membedakannya? Bagaimana kau tahu mana yang sejati dan mana yang palsu? Sederhana, perhatikan bagaimana itu membuatmu merasa. Bukan hanya pada saat itu, tetapi jauh di lubuk hati. Apakah itu membawa kedamaian, atau apakah itu membawa stres? Apakah itu membuatmu tumbuh atau menyusut? Berkat yang sejati tidak akan menghancurkanmu di dalam. Jalan yang sejati tidak akan meninggalkanmu dalam kebingungan. Itu tidak akan memintamu untuk melawan batasanmu sendiri. Itu tidak akan memaksamu untuk tetap diam. Itu tidak akan membuatmu meragukan siapa dirimu. Tapi jebakan, ia akan dimulai dengan kecil. 1 kompromi kecil, 1 bendera merah yang diabaikan, lalu yang lain. Dan sebelum kau menyadarinya, kau terjebak, lelah, bertanya-tanya, bagaimana kau bisa sampai di sana? Dan bagian terburuknya, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalamnya, sampai mereka sudah jauh di dalamnya. Orang yang sempurna itu mulai memberitahumu apa yang harus dilakukan. Pekerjaan impian itu menjadi sesuatu yang menguras jiwamu. Kelompok yang mendukung itu mulai berbicara di belakangmu. Bayangkan, kau diberi tiket ke suatu tempat yang selalu ingin kau tuju. Kau muncul. Semuanya terlihat menakjubkan. Orang-orangnya ramah. Tempat itu terasa terbuka dan baru. Kau melangkah masuk, dan tiba-tiba energi bergeser. Senyuman berubah palsu. Udara terasa berat. Kau menyadari kau tidak sedang disambut. Kau sedang dijebak. Itulah yang terlalu sering terjadi pada pribadi terpilih. Itu bukanlah peluang. Itu adalah jebakan yang disamarkan sebagai kesuksesan. Jadi, inilah sesuatu untuk diingat. Jika itu mengorbankan kedamaianmu, itu tidak layak. Jika itu membuat semangatmu terasa bingung, itu bukan penyelarasan. Itu adalah umpan. Kau datang ke dunia ini dengan alarm batin. Perasaan aneh itu, ketidaknyamanan yang tiba-tiba itu bukan ketakutan. Itu adalah perlindungan. Kau tidak terlalu banyak berpikir. Kau merasakan sesuatu yang nyata. Ada orang-orang di sekitarmu saat ini yang berpura-pura bertepuk tangan untukmu sambil berharap jebakan yang mereka pasang berhasil. Mereka tidak ingin kejatuhanmu terlihat seperti disebabkan oleh mereka. Mereka ingin itu terlihat seperti pilihanmu, sehingga kau tidak bisa menyalahkan mereka nanti. Mereka ingin kau berjalan menuju kehancuranmu sendiri, tersenyum, berpikir itu adalah hadiahmu. Tetapi jenis rantai yang paling berbahaya itu datang terbungkus emas. Itulah yang mereka harapkan, bahwa kau akan sangat lapar akan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sehingga kau tidak akan meluangkan waktu untuk melihat lebih dalam. Tapi kau telah melampaui itu.
kau tidak lagi putus asa. Kau telah belajar dari apa yang telah kau lalui. Jadi sekarang, ketika sesuatu muncul dan terasa terlalu sempurna, terlalu cepat, terlalu mudah, kau tahu untuk berhenti dan melihat lagi, karena penyelarasan sejati tidak terburu-buru. Ia tidak mendorongmu ke dalam segala hal. Ia membiarkanmu bergerak dengan kecepatanmu sendiri. Apapun yang mencoba melewatkan prosesmu itu tidak nyata. Itu mencoba menipumu. Jadi, berhenti sejenak, pikirkan lagi. Putar ulang percakapan terakhir itu. Baca di antara baris-baris. Karena begitu kau melangkah ke dalam jebakan, keluar membutuhkan waktu. Bertahun-tahun terkadang. Itulah seluruh rencana. Untuk membuang hidupmu dengan sesuatu yang hampir terasa benar. Tapi hampir tidak cukup ketika kau telah terpilih. Kau tidak dibangun untuk hampir. Kau tidak dibuat untuk sejenis. Kau ditakdirkan untuk tujuan yang jelas, kebenaran sejati, arah yang kokoh. Bukan untuk dipermainkan oleh sesuatu yang hanya terlihat bagus di luar. Dan mungkin saat ini kau berpikir, tapi bagaimana jika aku sudah jatuh ke dalamnya? Bagaimana jika aku sudah terlalu dalam? Maka dengarkan baik-baik. Kesadaran adalah jalan keluarmu. Detik kau menyadari itu adalah jebakan, kunci mulai retak terbuka. Perasaan naluriah yang terus kau abaikan itu adalah alatmu. Itu adalah pemandumu. Kau tidak harus tetap di tempatmu berada. Kau berhak memutuskan. Pertanyaannya adalah, apakah kau akan terus berpura-pura karena itu lebih mudah? Atau apakah kau akan pergi meskipun itu sulit? Itulah perbedaan antara mereka yang tetap terperangkap dan mereka yang tumbuh. Mereka yang bangkit, mereka berhenti berpura-pura. Mereka berhenti memalsukan senyuman. Mereka berhenti bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Mereka berhenti bertepuk tangan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa mereka. Jangan biarkan rayuan manis menyeretmu ke bawah lagi. Jangan biarkan kata-kata baik menipumu hingga melupakan betapa mahal harganya terakhir kali. Mereka akan menawarimu dunia, tetapi jika harganya adalah kedamaianmu, pergilah. Kau tidak butuh panggung mereka. Kau tidak butuh persetujuan mereka. Kau adalah kekuatan yang mereka coba curi, dan kau tidak perlu mengecilkan dirimu untuk membuat orang lain merasa nyaman. Kau sudah diperingatkan. Kini kau siap. Lain kali sesuatu datang yang terlihat terlalu mulus, tanyakan pada dirimu, apakah ini membantuku tumbuh? Ataukah ini memanfaatkanku? Jika itu yang kedua, pergilah sebelum itu menguncimu. Kini dengarkan baik-baik. Ketika nalurimu berteriak kepadamu, berhentilah mengabaikannya. Itu bukan kau sedang paranoid. Itu adalah kebenaranmu yang semakin nyaring. Mereka menyebutmu dramatis, mengatakan kau terlalu banyak berpikir, tapi lucu bagaimana segala yang kau rasakan akan datang benar-benar terjadi. Kau merasakannya selama beberapa waktu. Pergeseran di udara itu, perasaan ketika kau masuk ke sebuah ruangan dan semuanya terasa tidak enak. Cara nama seseorang membuat perutmu merosot. Suara kecil yang mengatakan mundur, bahkan ketika semuanya tampak normal. Kau mengatakan pada dirimu sendiri itu bukan apa-apa. Kau mencoba bersikap baik. Kau memberi mereka kesempatan. Tapi jauh di lubuk hati kau tahu perasaan itu. Itu tidak ada di kepalamu. Itu bukan gugup. Itu bukan ketakutan. Itu adalah jiwamu yang berbicara. Itu adalah bagian dari dirimu yang melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh matamu. Bayangkan berjalan melalui hutan yang damai, langit cerah, burung-burung bernyanyi, semuanya terlihat bagus. Tapi di dalam sesuatu berkata, berbaliklah. Kau tidak melihat sesuatu yang salah, tapi kau merasakannya. Itulah yang menjaga yang sejati tetap aman. Jeda itu, momen mendengarkan itu, itulah yang menyelamatkanmu. Kau tidak gila. Kau hanya selaras. Orang mungkin tertawa, mengatakan kau berlebihan, tetapi mereka selalu kembali terkejut
ketika hal-hal menjadi buruk dan kau melihatnya datang. Itu bukan kebetulan, itu adalah anugerahmu. Dan semakin kau mengabaikan suara batinmu untuk membuat orang lain senang, semakin kau terjebak dalam hal-hal yang seharusnya bisa kau hindari. Pribadi terpilih tidak memerlukan bukti untuk merasakan kebenaran. Mereka merasakan sesuatu sebelum itu muncul. Jadi, berhentilah berpura-pura tidak tahu. Kau tahu, perasaan berat di sekitar seseorang yang dulu kau percaya itu bukan kesedihan. Itu adalah semangatmu yang terbangun. Orang berubah, topeng jatuh, energi menunjukkan apa yang disembunyikan orang. Jika berada di dekat seseorang kini membuatmu merasa terkuras atau tidak nyaman, itu bukan kebetulan. Sesuatu sudah bergeser dan kau menangkapnya lebih awal. Pikirkan ini, kau memegang segelas air bersih. Seseorang menjatuhkan setetes racun di dalamnya. Itu masih terlihat jernih, tapi maukah kau meminumnya hanya karena terlihat baik-baik saja? Itulah rasanya ketika kau bertahan di sekitar energi yang buruk. Itu mungkin terlihat normal, tapi jauh di lubuk hati, kau tahu suara batinmu. Itu bukan kesalahan, itu adalah perlindunganmu. Itulah alasan kau berhasil melewati hal-hal yang tidak dilalui orang lain. Itulah mengapa kau menghindari bahaya, bahkan ketika kau tidak mengerti bagaimana. Jadi, berhentilah meminta maaf karena berhati-hati. Berhentilah berpura-pura hanya untuk membuat orang nyaman. Kau tidak diciptakan untuk membuat orang yang salah bahagia. Kau diciptakan untuk melihat dengan jelas. Mereka tidak menipumu. Kau hanya tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dan kini, perasaan itu kembali. Putaran yang sama di perutmu itu. Perasaan aneh yang sama ketika seseorang menelepon atau mengirimimu pesan. Keheningan yang terasa tidak enak itu. Percayalah bahwa kau tidak bersikap menjauh. Kau tidak bersikap dingin. Itulah dirimu yang lebih tinggi berkata, kita pernah di sini sebelumnya. Kita tidak akan melakukannya lagi. Kau sudah tumbuh. Energimu berbeda sekarang. Dan dengan itu datang kesadaran baru. Kau bisa merasakan cinta palsu dalam sebuah pelukan. Kau bisa mendengar kebohongan dalam keheningan seseorang. Kau bisa merasakan pengkhianatan bahkan sebelum mereka merencanakannya. Itu bukan ketakutan. Itu adalah akurasi. Itu adalah anugerahmu yang bekerja. Dan mungkin kau bertanya-tanya, tapi apa jika aku salah? Katakanlah kau salah. Apa hal terburuk yang terjadi? Kau meninggalkan sesuatu yang mungkin baik-baik saja. Itu tidak apa-apa. Kau tetap menjaga kedamaianmu. Tetapi jika kau mengabaikannya dan kau benar, kau kehilangan tahun-tahun hidupmu. Jadi, mana yang lebih baik? Bayangkan berdiri di persimpangan jalan. Kabut di sekeliling. 2 jalur. 1 terasa tenang. 1 terlihat menarik tapi berat. 1 membiarkanmu bernapas. 1 mencekik dadamu. Kebanyakan orang memilih berdasarkan penampilan. Tapi kau memilih berdasarkan perasaan. Itulah mengapa kau menang. Bukan karena kau beruntung, tapi karena kau mendengarkan. Jadi, berhentilah berpura-pura tidak melihatnya. Kau melihatnya. Kau selalu melihatnya. Kau hanya perlu mendengar bahwa tidak apa-apa untuk mempercayai dirimu sendiri lagi. Dan kini kau memilikinya. Kau bisa pergi tanpa perlu menjelaskan. Kau bisa memutus apa yang membuat jiwamu gelisah. Kau bisa mengatakan ada sesuatu yang tidak benar dan bergerak. Intuisimu tidak berbohong. Tidak pernah. Jika kau merasakan gejolak ini di dalam dirimu, tuliskan 77 di komentar sekarang. Biarkan setiap pribadi terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetap ikuti karena apa yang akan datang berikutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Musuh tidak muncul sambil mengibarkan bendera atau membuat kebisingan. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia muncul terlihat seperti segala yang pernah kau inginkan.
jenis musuh yang paling berbahaya. Bukan yang menyerangmu secara langsung, tetapi yang mendapatkan kepercayaanmu terlebih dahulu. Mari kita bersihkan fantasi. Musuh tidak masuk dengan tanduk dan api. Ia masuk dengan tenang. Ia mempelajari bagaimana kau bergerak. Ia mempelajari apa yang membuatmu lemah. Ia mengamati apa yang menghancurkanmu. Ia menunggu sampai saat yang tepat ketika kau lelah, kesepian, dan hanya menginginkan sedikit kelegaan. Dan saat itulah ia masuk, tersenyum, lembut, memberimu apa yang kau pikir telah kau tunggu-tunggu. Kau telah terluka selama berbulan-bulan. Kau telah mencari sesuatu yang terasa nyata. Kau telah meminta tanda bahwa segalanya akhirnya akan berubah. Kemudian tiba-tiba seseorang muncul. Mereka manis, mereka mendengarkan, mereka mengatakan semua hal yang benar. Atau mungkin itu bahkan bukan seseorang. Mungkin itu pekerjaan, tawaran, pintu baru yang terbuka. Kau telah berharap untuk ini begitu lama sehingga kau berpikir, akhirnya ini dia. Tapi inilah yang tidak diberitahukan siapapun kepadamu. Tidak setiap pintu terbuka adalah pintu yang baik. Beberapa pintu dibangun seperti jebakan. Mereka bersinar, mereka berkilauan, mereka terlihat seperti kesuksesan. Tetapi ketika kau melangkah masuk, kau menyadari cetakan kecilnya penuh dengan rasa sakit. Musuh tidak perlu menghancurkanmu jika ia bisa mengalihkan perhatianmu. Yang harus ia lakukan hanyalah menawarimu sesuatu yang terasa hampir benar. Pernahkah kau bertemu seseorang dan merasa seolah-olah mereka diciptakan hanya untukmu, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau mengatakannya? Itu bukan berkat. Itu adalah jebakan. Itu adalah seseorang yang menggunakan polamu sendiri untuk melawanmu. Musuh tidak datang untuk menakuti pribadi terpilih. Ia datang untuk membaur. Ia meniru frekuensimu, mempelajari energimu, mencari tahu apa yang kau dambakan, dan kemudian memberimu secukupnya untuk membuatmu menurunkan pertahananmu. Ia mengandalkan rasa laparmu untuk membutakanmu. Ia mengandalkan kesepianmu untuk menipumu. Ini seperti berjalan melalui aula cermin. Semuanya terlihat akrab. Setiap pantulan terlihat seperti kemajuan. Tetapi satu salah belok dan kau menyadari kau telah berjalan berputar-putar sepanjang waktu. Begitulah cara ia menangkap yang terpilih. Bukan melalui kekacauan, tetapi melalui kenyamanan, melalui hal-hal yang terlihat menyembuhkan, tetapi sebenarnya mengurasmu, melalui hubungan yang terasa seperti rumah pada awalnya, tetapi meninggalkanmu hampa, melalui pekerjaan yang terlihat seperti tujuan, tetapi perlahan mencuri kedamaianmu. Bagian luarnya berkilauan, tetapi bagian dalamnya membusuk. Jadi, bagaimana kau membedakan antara yang sejati dan yang palsu? Sederhana, kau menggunakan pemahaman mendalam, bukan logika, bukan emosi, melainkan intuisimu. Perasaan tenang yang memberitahumu ada sesuatu yang salah. Jeda kecil di dalam yang mengatakan, tunggu. Keraguan itu tidak ada untuk mengganggumu. Itu ada untuk melindungimu. Karena waktu adalah trik terbaik musuh. Ia menunggu sampai kau cukup lelah untuk berhenti bertanya. Ketika kau kesepian, ketika kau hanya menginginkan sesuatu, apa saja, untuk terasa benar lagi, saat itulah ia membisikkan kebohongan. Keraguan kecil yang membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri itu. Kenyamanan lembut yang menghalangimu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tidak bisa menyerangmu secara langsung, ia menyelinap masuk. Ia mengirimkan pemalsuan, orang-orang yang terlihat benar tetapi tidak benar. Situasi yang terlihat seperti berkat tetapi mengubahmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dan kau bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Kau hanya perlahan-lahan kehilangan dirimu. Kau berhenti berpikir jernih. Kau berhenti menjadi dirimu. Kau mulai menyesuaikan diri dengan orang-orang yang seharusnya tidak pernah sedekat itu denganmu. Bayangkan,
kau disuguhi segelas air bersih di hari yang panas. Kau meminumnya. Dingin, menyegarkan, sempurna, tetapi ada setetes kecil racun di dalamnya. Kau tidak merasakannya, tetapi itu sudah ada di dalam dirimu. Begitulah cara musuh bekerja. Ia tidak perlu meracuni seluruhnya, hanya secukupnya untuk menggeser keseimbanganmu seiring waktu. Itulah mengapa kau harus tetap waspada. Berhentilah terkesan dengan keindahan permukaan. Berhentilah berpikir bahwa karena sesuatu datang selama musim sulit, itu secara otomatis baik untukmu. Tidak semua yang datang dalam keputusasaanmu dimaksudkan untuk membantumu. Beberapa hal dikirim untuk menjebakmu, dibuat khusus agar terlihat seperti berkat, tetapi dibangun untuk membuang energimu. Dan kenyataannya, jebakan-jebakan itu tidak datang untuk menghancurkanmu dengan cepat. Mereka datang perlahan. Mereka datang sambil tersenyum. Mereka datang meminta kepercayaan. Dan pada saat kau menyadarinya, mereka sudah menguras kedamaianmu. Mereka sudah mengalihkan perhatianmu dari tujuanmu. Jebakan yang paling menakutkan bukanlah yang mendobrak pintumu. Itu adalah yang kau undang masuk sendiri, yang membuatmu percaya bahwa kau aman. Itulah mengapa tugas terbesarmu saat ini adalah tetap diam dan mengamati. Jangan terburu-buru mempercayai siapapun. Jika itu sejati, itu tidak akan memaksamu. Jika itu ditakdirkan untukmu, itu tidak akan membingungkanmu. Apapun yang memintamu untuk mematikan intuisimu sendiri, itu tidak nyata. Itu adalah peringatan. Dan mungkin kau duduk di sana berpikir, tapi bagaimana jika aku sudah membiarkan orang yang salah masuk? Maka ini saatnya untuk membuat perubahan. Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah hubungan ini membuatmu merasa tenang? Atau apakah itu membawa kekacauan? Apakah itu mengisi dirimu atau mengurasmu? Apakah kau merasa seperti sedang tumbuh atau hanya mencoba bertahan? Karena jika itu mengambil lebih banyak darimu daripada yang diberikan, itu bukan penyelarasan. Jika itu menghancurkan kedamaianmu, itu sudah terlalu mahal. Jangan tertipu oleh penampilan sesuatu. Jangan biarkan kesepianmu meyakinkanmu untuk menyebut sesuatu itu cinta. Jangan biarkan orang merantaimu dengan kebaikan. Kau tidak datang sejauh ini untuk terjebak lagi, hanya dalam sangkar yang lebih cantik. Ketika seseorang atau sesuatu terlihat terlalu sempurna, tarik napas. Jangan terburu-buru, lihat lebih dalam. Karena di balik beberapa senyuman, ada rencana untuk melihatmu jatuh. Selalu ingat, musuh bergerak dengan tenang. Tapi, begitu juga dirimu. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi korban. Kini, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih dalam. Pisau sering tersembunyi di dalam pelukan. Jarang sekali orang asing yang paling menyakitimu. Justru merekalah yang tahu persis di mana harus menyerang. Mari kita berhenti berpura-pura. Tidak semua orang yang dekat denganmu itu memihakmu. Beberapa hanya berpakaian seolah-olah mereka memihakmu. Mereka sudah cukup lama mengawasimu untuk mengetahui di mana letak kelembutanmu. Mereka telah menghafal apa yang harus dikatakan, bagaimana harus bertindak, kapan harus tersenyum. Mereka tahu kebiasaanmu, rasa tidak amanmu, masa lalumu. Dan ketika mereka melihat pertumbuhanmu, mereka merasa terancam. Jadi, alih-alih mendukungmu, mereka mulai berpura-pura, bersorak di depan umum, meragukanmu secara pribadi. Kau punya keluarga yang bertingkah bangga sampai punggungmu berbalik. Teman-teman yang bertindak seolah-olah merayakanmu, tetapi diam-diam melacak kesalahanmu. Orang-orang yang mempertanyakan kesuksesanmu bukan karena mereka tidak memahaminya, tetapi karena itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah mencoba. Bayangkan ini, kau mendaki gunung, memar dan berdarah, melakukan pekerjaan itu. Dan setiap kali kau berhenti untuk beristirahat, seseorang memberimu air. Tetapi itu dicampur dengan racun. Tidak cukup untuk membunuhmu, hanya cukup untuk memperlambatmu. Itulah rasanya cinta palsu. Itu tidak menghancurkanmu seketika.
Itu mengurasmu perlahan. Itu tersenyum saat melakukannya. Dan kau mungkin bertanya, tapi mengapa mereka melakukan itu? Karena pertumbuhanmu mengungkap kemalasan mereka. Doronganmu membuat alasan mereka melemah. Cahayamu menyoroti bayangan mereka. Bukan karena mereka membencimu. Mereka benci apa yang kau ingatkan kepada mereka, bahwa mereka bisa menjadi lebih. Jadi, alih-alih bangkit, mereka menarik. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa bersalah. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan gosip. Bukan dengan kejujuran, tapi dengan manipulasi kecil yang membuatmu lelah. Itulah mengapa kau tidak bisa mengacaukan kedekatan dengan kesetiaan. Hanya karena seseorang dekat, bukan berarti mereka memihakmu. Perhatikan siapa yang bersorak ketika kau tidak ada. Perhatikan siapa yang membelamu ketika kau tidak ada di ruangan itu. Perhatikan siapa yang tidak tersentak ketika kau menang. Tidak semua orang berhak mendapatkan akses penuh kepadamu. Beberapa hanya mendekat untuk menyalin cetak birumu, untuk mencari tahu formulamu, sehingga mereka dapat menghalangi langkahmu berikutnya. Putus tali yang diam-diam mengikatmu. Setiap pelukan seharusnya tidak disertai dengan pisau yang tersembunyi di baliknya. Kini, mari kita bawa selangkah lebih jauh. Musuh tidak perlu lagi membangun penjara. Ia membangun istana yang mengunci dari dalam. Jenis jebakan terburuk adalah yang kau hias sendiri. Inilah kebenarannya. Tidak setiap peluang adalah anugerah, dan tidak setiap kenyamanan adalah kedamaian. Musuh tidak lagi mengejarmu dengan kebisingan. Ia lebih pintar dari itu sekarang. Ia mengecat sangkar dengan emas, membuatnya berkilauan, mengisinya dengan sanjungan, dan menunggumu salah, mengira kenyamanan sebagai kebebasan. Kau masuk dengan bangga, berpikir kau telah berhasil. Kau duduk merasa aman, dan kemudian perlahan pintu mengunci. Tidak ada suara, tidak ada alarm, hanya perasaan berat itu jauh di lubuk hati. Ada sesuatu yang tidak beres. Bayangkan diberi segala yang pernah kau inginkan. Gelar, pengakuan, cinta, sorotan. Kau mengambilnya dan rasanya menyenangkan pada awalnya. Tetapi perlahan kau mulai kehilangan kedamaianmu. Waktumu bukan milikmu sendiri. Kata-katamu terasa diawasi. Kau tidak bisa menjadi dirimu yang sejati lagi. Itu bukan kebebasan. Itu adalah kendali yang disamarkan sebagai kesuksesan. Begitulah cara musuh menjebak orang-orang yang telah berevolusi terlalu jauh untuk kekacauan. Ia menawarkan kenyamanan sebagai gantinya. Cara termudah untuk menjebak seseorang yang kuat adalah dengan meyakinkan mereka bahwa mereka sudah menang. Kau mulai menghias sangkar itu. Kau mulai menyebutnya kemewahan. Dan sebelum kau menyadarinya, kau terkunci dalam sesuatu yang terlihat sempurna tetapi menguras jiwamu. Kau ingin tahu apakah kau terjebak? Tanyakan pada dirimu sendiri, apa kerugiannya bagiku? Apa yang terjadi jika itu membuatmu lebih kecil? Jika itu membungkam suara batinmu? Jika itu memaksamu untuk bertindak palsu hanya untuk mempertahankannya, maka itu bukan berkat. Itu adalah perbudakan yang ditutupi berlian. Terkadang orang-orang yang membantu membangun sangkarmu bahkan tidak bermaksud jahat. Mereka hanya tidak melihat apa yang terjadi. Teman yang mengatakan bersikap realistislah. Anggota keluarga yang memberitahumu jangan membidik terlalu tinggi. Pasangan yang mengatakan mereka mencintaimu tetapi secara halus menarikmu ke bawah ketika kau mulai bangkit. Inilah pembangun dindingmu yang tenang. Mereka tidak bermaksud menyakitimu, tetapi mereka membuatmu terperangkap. Jangan biarkan emas mengalihkan perhatianmu dari jeruji besi. Trik baru musuh adalah kecanggihan, bukan kekacauan. Ia tidak perlu menghancurkanmu jika ia bisa membuatmu nyaman saja. Hancurkan ilusi itu. Pergilah jika kau harus. Pergi tanpa alas kaki jika kau perlu. Sebab kedamaian tanpa kebebasan bukanlah kedamaian. Itu adalah sangkar mewah.
Kau tidak pernah diciptakan untuk hidup di balik jeruji emas. Kini perhatikan, semesta mengungkapkan hal-hal kepadamu setiap hari. Kebenaran tidak selalu berteriak, terkadang ia berbisik. Kau telah merasakannya. Rasa berat yang aneh itu ketika kau masuk ke ruang tertentu. Rasa dingin dalam percakapan yang dulunya hangat. Orang-orang yang dulu membuatmu merasa aman, kini membuatmu merasa gelisah. Itu tidak acak. Itu adalah sistem peringatanmu yang bekerja. Ia memberimu sinyal-sinyal kecil sebelum segala sesuatu meledak. Bayangkan berada di sebuah teater. Semua orang berakting, tersenyum, berpura-pura. Kemudian untuk satu momen cepat, lampu berkedip. Kau melihat wajah asli seseorang, niat sejati mereka, energi di balik kata-kata mereka. Lalu lampu kembali mati. Kebanyakan orang lupa apa yang mereka lihat. Tapi kau tidak. Kau merasakannya. Momen itu adalah kebenaran yang menunjukkan dirinya. Semesta memberimu sekilas pandang itu karena suatu alasan. Itu tidak acak ketika jiwamu terasa berat di sekitar seseorang. Itu tidak acak ketika kau tidak sengaja mendengar sesuatu yang mengubah caramu melihat mereka. Itu adalah peringatan dini darimu. Terkadang pengungkapan tidak terjadi di depan umum. Itu terjadi diam-diam di dalam dirimu. Kau hanya tahu. Kau tidak bisa menjelaskannya. Kau tidak bisa membuktikannya. Kau hanya tahu. Itu adalah bisikan yang mengatakan, mereka bukan yang kau pikirkan. Bahkan jika kau salah, melindungi kedamaianmu bukanlah sebuah kesalahan. Mendengarkan nalurimu tidak pernah menghancurkan hidupmu. Tapi mengabaikannya, itulah yang menimbulkan kerusakan. Saat ini, kebenaran di sekitarmu sedang terkuak. Orang-orang menunjukkan diri mereka. Pola-pola sedang rusak. Rahasia sedang muncul ke permukaan. Jangan menunggu seseorang memberitahumu apa yang terjadi. Kau sudah merasakannya. Buktinya ada dalam pergeseran dalam jiwamu sebelum pikiranmu menyusul. Percayai perasaan itu. Bertindak berbeda, bergerak berbeda. Ketika topeng jatuh, jangan bertingkah terkejut. Kau sudah tahu. Semesta memberitahumu lebih dulu. Dan satu hal lagi, penundaan yang membuatmu frustrasi itu bukanlah hukuman, itu adalah perlindungan. Apa yang kau pikir adalah penolakan, sebenarnya adalah pengalihan arah. Kau marah, bingung, bertanya-tanya, mengapa segala sesuatu tidak berjalan. Kau pikir keheningan berarti kegagalan, tetapi tidak. Itu adalah ketepatan, itu adalah waktu yang melindungimu. Bayangkan berdiri di depan jembatan emas. Itu bersinar, itu terlihat sempurna. Kau siap menyeberang, tapi di tengah jalan itu runtuh. Itulah yang dilihat semesta. Jadi, alih-alih membiarkanmu jatuh, ia menarikmu kembali. Kau menyebutnya penundaan, tetapi itu sebenarnya adalah penyelamatan. Pintu yang tertutup itu tidak menghalangimu, itu menyelamatkanmu. Perlindungan tidak selalu terlihat seperti keselamatan. Terkadang itu terlihat seperti kesendirian. Terkadang itu terlihat seperti hal-hal yang berantakan ketika kau pikir mereka akhirnya menyatu. Tapi begitulah cara penyelarasan sejati bekerja. Ia tidak peduli dengan rencanamu. Ia peduli dengan tujuanmu. Ia lebih memilih menyakiti perasaanmu daripada membiarkanmu berjalan menuju bahaya. Penundaan tidak berarti ditolak. Itu berarti diakarkan, dibangun, kembali, diselaraskan ulang. Kau mungkin bertanya, lalu mengapa harus begitu menyakitkan? Karena melepaskan selalu menyakitkan sebelum masuk akal. Orang yang kau mohon untuk tinggal itu, kepergian mereka adalah terobosanmu. Pekerjaan yang tidak kau dapatkan itu akan mengurasmu hingga kering. Kepindahan yang tidak terjadi itu akan menarikmu langsung ke dalam kekacauan. Kau tidak kehilangan apapun yang sejati. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah membuatmu kehilangan kedamaianmu untuk mempertahankannya. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah memintamu untuk mengejarnya, memohonnya, atau memutar dirimu untuk mendapatkannya.
Penundaan itu bukanlah penolakan. Itu adalah perlindungan. Itu adalah persiapan. Itu adalah semesta yang berkata, kau tidak terlambat. Kau sedang diposisikan. Jadi, tarik napas. Percayai keheningan. Lepaskan apa yang hancur. Itu bukanlah hukuman. Itu adalah belas kasihan yang tersamar. Jika pesan hari ini beresonansi dengan semangatmu, tuliskan 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapanmu. Inilah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu, bukan hanya kepada dirimu sendiri, tetapi kepada dunia. Jadi, keluarga terpilihku yang terkasih, cintamu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kau dapat menunjukkan dukunganmu dengan memberikan apresiasi. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem dukungan yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Terima kasih sudah menonton. Kami akan menemuimu di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga dirimu dan sampai jumpa.